Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, alhamdulillah anak-anak pada hari Senin ya, 10 Mei ya. Insyaallah kita masuk ya pada pembelajaran terakhir sejarah Indonesia begitu ya. Sebelumnya Bapak mengucapkan banyak ya sekali terima kasih ya pada kalian semua ya yang mengikuti ya pembelajaran dari awal sampai akhir ini ya dengan sangat baik ya, dan insya Allah ya kalian melaksanakan semua tugas-tugas ya, semua pekerjaan ya, aktivitas yang insya Allah ya ini kebaikannya begitu banyak ya, khususnya buat kalian sendiri begitu ya, dan umumnya nanti kalian pun akan berhubungan dengan orang lain ya, akan berkontribusi ya besar ya di keluarga, di masyarakat gitu ya, bahkan di ruang lingkup yang luas ya, di tatanan seperti negara ya atau dunia ini begitu. Nah, anak-anak sekalian, insya Allah pada pertemuan kali ini ya, ini merupakan pertemuan puncak ya, dan Bapak harapkan semuanya di sini ya, dalam dinamika pembelajaran ini kalian berusaha untuk lebih aktif ya. Kalian nanti bisa menanggapi ya video ya yang dibuat oleh teman kalian begitu ya. Kalian bisa beropini ya, mengeluarkan pendapat kalian begitu ya, dan kalian bisa mengasah ya atau mengeluarkan ide-ide kalian begitu ya di dalam pembelajaran hari ini begitu. Ya silakan ya, izin nih. Baik, Bapak akan share ya sekarang videonya yang awal. Bentar. Kita mulai. Fadhila Suranit sedang tidak ada ya ini. Bapak akan coba dari mulai Fitriani Sofa saja ya. Kelihatan anak-anak? Kelihatan? Alhamdulillah terlihat, Pak. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Fitriani Sofwa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disuguhkan. Sebelum itu, saya akan sedikit mengulas mengenai presentasi saya pada pertemuan sebelumnya. Di sana saya membahas mengenai perjanjian Bungaya, yaitu sebuah perjanjian antara pihak Belanda atau VOC dan Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Karena pada masa itu banyak sekali pertentangan atau peperangan yang terjadi antara pihak Belanda dan juga Kerajaan Goa. Karena pihak Belanda sangat ingin mengambil rempah-rempah di daerah tersebut. Nah, karena pihak Belanda memberikan tawaran kepada Sultan Hasanuddin untuk menandatangani sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Bungaya. Setelah ditandatangani perjanjian tersebut, ternyata Sultan Hasanuddin menemukan bahwa perjanjian ini sangat merugikan Kerajaan Goa. Sampai akhirnya Sultan Hasanuddin memutuskan
untuk membatalkan perjanjian tersebut atau tidak menerima perjanjian tersebut, karena itu sangat merugikan kerajaan Goa. Nah, dari persoalan tadi atau dari sekilas yang saya ceritakan tadi, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan umat Islam yang masih ada sampai sekarang. Di sini saya akan membahas mengenai, karena sekarang bulan Ramadan, saya akan sedikit membahas mengenai penetapan awal dan akhir Ramadan. Biasanya kita sering lihat kan di TV atau di berita itu kadang memberitahukan kalau misalnya Muhammadiyah itu misalnya menetapkan awal tuh pada hari Senin, sedangkan NU dan pemerintah itu menetapkannya pada hari Selasa. Itu merupakan suatu perbedaan pendapat yang masih berlangsung sampai sekarang. Tapi alhamdulillah umat Islam masih bisa menanggulangi masalah tersebut dengan sikap yang saling menghargai antara perbedaan pendapat tersebut. Nah, umat Islam sendiri dan khususnya para ulama itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dua perbedaan pendapat ini. Walaupun berbeda pendapat, para ulama tetap saling menghargai, dan yang Muhammadiyah melaksanakan sebagai Muhammadiyah atau mengikuti satu Ramadan menurut Muhammadiyah, dan yang NU dan pemerintah mengikuti yang NU dan pemerintah. Nah, ini merupakan sangat Masya Allah gitu, karena di Indonesia bisa saling menghargai walaupun kita Islam, mungkin sudut pandang atau dari sisi yang berbeda melihat hilal itu bisa saling menghargai walaupun kita berbeda pendapat gitu. Jika saya menjadi ulama Islam pada masa sekarang, yang saya akan lakukan adalah yang pertama, saya akan merundingkan mengapa perbedaan ini bisa terjadi. Karena mungkin perbedaan pendapat terkait melihat hilal dari suatu sisi atau sudut pandang tertentu. Berkaitan mengenai sudut pandang atau sisi dari masing-masing pihak, kita tidak bisa mengatakan bahwa pendapat ini tuh salah atau pendapat dari yang pihak kedua itu salah. Karena mungkin pihak pertama itu melihat sisi hilal itu dari tempat di sebelah mana, melihatnya bagaimana, kemudian bisa menentukan hilal atau tanda-tanda hilal itu seperti apa. Mungkin ajaran mereka mengajarkan bahwa misalnya hari Senin ini sudah memasuki 1 Ramadan, tapi pihak kedua mungkin mengatakan bahwa hilal itu belum terlihat pada saat hari Senin tersebut. Nah, di sini para ulama harus bisa sangat adil dan sangat bijak dalam menentukan pilihannya. Bukan dalam menentukan pilihannya. Jadi para ulama dari masing-masing pihak harus bisa meyakini dan memberikan bukti-bukti bahwasanya pendapat yang mereka katakan itu benar atau salah sebenarnya. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Jadi para ulama itu harus bisa menggali bersama-sama untuk bisa memastikan bahwa kedua belah pihak ini yang mengutarakan pendapat yang mengenai hilal jatuh pada hari Senin atau Selasa ini merupakan suatu hal yang benar atau salah gitu. Jadi harus bisa sama-sama. Kalau misalnya memang hari Senin ini menurut pendapat yang pertama mengatakan bahwa sudah masuk 1 Ramadan, ya berarti harus ada bukti-bukti yang kuat bahwa memang hari Senin ini sudah jatuh 1 Ramadan. Dan kalau misalnya pihak kedua mengatakan bahwa misalnya 1 Ramadan ini jatuh pada hari Selasa, mereka juga harus mempunyai ciri-ciri dan harus mempunyai banyak bukti bahwa Ramadan itu memang jatuh pada hari Selasa. Nah, dan kita juga tidak bisa memaksakan gitu ya. Memaksakan kalau misalnya kita harus mengikuti yang pihak pertama atau kita harus mengikuti pihak kedua, karena Islam mengajarkan bahwa kita bebas untuk memilih, karena banyak sekali perbedaan-perbedaan. Seperti sholat aja contohnya banyak ya, perbedaannya mazhab
setiap mazhab itu mungkin berbeda. Nah, begitupun dengan hal ini, jadi harus sama-sama yakin, harus sama-sama menyesuaikan saja dengan keyakinan yang mereka yakini gitu. Yang ketiga, jika memang sudah menggali bersama para ulama, kita baru bisa mengambil keputusan bahwa kedua pendapat ini memang benar atau salah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut keempat, yaitu kita harus bisa memastikan bahwa dari semua golongan ulama itu sudah mengeluarkan pendapatnya, sehingga hasil yang diputuskan nanti itu merupakan sebuah kesepakatan bersama. Yang kelima yaitu setelah 4 tahapan tersebut dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menyebarluaskan melalui media. Dan bagi penganut Muhammadiyah, silahkan mengikuti pendapat dari golongannya. Dan kalau misalnya NU dan pemerintah, itu silakan mengikuti juga sesuai dengan pendapatnya. Karena setelah kesepakatan yang sudah dilakukan, tidak ada lagi di luar dari runding tersebut, sehingga tidak ada lagi perundingan setelah tahapan-tahapan yang tadi sudah dilakukan, sehingga antara penganut tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak saling menuduh, tetapi saling menghargai dan menghormati antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Dengan begitu, sebagai umat Islam yang baik, maka kita dapat bisa menunjukkan bahwa perilaku yang saling menghargai, yang saling menghormati antara sesama, meski beda ajaran, tetapi tetap satu, yaitu agama Islam. Kemudian permasalahan yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah tentang persepsi. Baik ya, mohon maaf Bapak cukupkan dulu ya untuk video Sopwa ya, karena kita durasinya tidak banyak ya. Nanti Bapak bisalah share ya untuk kalian melihatnya ya secara lengkap begitu ya. Nah baik, tadi ya imajinasi dari Fitriani Sopwa ya, itu dari mulai perjanjian Bongaya ya, ada satu perbedaan pendapat ya antara pihak Belanda begitu ya, yang mana itu jelas ya kepentingannya itu untuk suatu penjajahan begitu ya, dan juga kepentingan seorang tokoh Hasanuddin begitu ya, raja yang dia menjaga kedaulatannya ya, dia menjaga eksistensi kerajaan Goa begitu ya, supaya pihak Belanda ya itu tidak semena-mena begitu ya, membuat ya kerugian di negerinya begitu. Nah lalu kontekstualisasinya ya pada masa sekarang ya, Sopwa sendiri ya itu mengambil ya dari sisi bagaimana ada perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat itu ya antara manusia begitu ya, yang mana mungkin kerajaan Goa sendiri adalah kerajaan Islam ya, yang agamanya itu keyakinannya itu adalah Islam, sedangkan Belanda sendiri itu adalah non Muslim begitu ya. Nah begitu. Nah imajinasi Sopwa ya itu melihat ya bagaimana dia mengingat suatu perbedaan pendapat begitu ya. Namun bukan perbedaan pendapat dengan antara orang Indonesia ya dengan orang luar ya, atau antara orang Islam dengan non Muslim begitu ya. Namun beliau melihat perbedaan pendapat antara sesama Muslim begitu ya. Nah pada dasarnya begitu ya, perbedaan pendapat itu begitu ya, Sopwa melihatnya itu harus istilahnya itu manusia itu menjunjung saling menghormati begitu ya, saling menghargai satu sama lain ya. Bahkan tadi di akhir videonya itu ya, Sopwa mengatakan istilahnya itu
termasuk juga pada agama lain gitu ya, atau yang berbeda agama begitu ya. Nah itu harusnya suatu kesepakatan, suatu perjanjian itu harus sesuai dengan apa istilahnya itu kemauan ya, kemauan kedua belah pihak begitu ya. Nah, dan di sini kalau Bung Aya mungkin lebih kepada pihak Belanda saja yang diuntungkan gitu ya. Makanya seorang Hasanuddin itu menolak ya perjanjian daripada Bung Aya ini begitu. Baik anak-anakku sekalian itu ya untuk yang pertama begitu ya. Fitriani Sofa begitu ya. Hadir ini bisa Ada, Pak. Bapak. Nah, kemarin kan Petriani Sofa itu ada PR ya dari Bapak ya. Nah, Fitriani Sofa itu Bapak kasih pertanyaan ya. Nah, kalau menurut Fitri Sofa sendiri, kalau sekarang negara kita ini sudah merdeka penuh belum? Belum, Pak. Nah, kenapa Fitriani Sofa? Mungkin kalau sekarang itu kita emang belum benar-benar merdeka. Tapi beda penjajahannya itu kalau misalnya masa dulu sama masa sekarang. Kalau misalnya masa dulu kan penjajahannya itu berhubungan sama fisik, sama perebutan wilayah dari bangsa asing. Kalau sekarang itu penjajahannya itu mungkin baru dirasain sedikit aja gitu. Mungkin sebagian orang itu ngerasanya kalau misalnya Indonesia itu udah benar-benar merdeka. Tapi sebenarnya belum, karena sebenarnya Indonesia itu masih dijajah sama bangsa Indonesia sendiri gitu. Misalnya contohnya sekarang karena teknologi yang berkembang secara pesat, setiap kita pasti punya HP buat kayak misalnya digunain buat berbagai macam kayak misalnya media sosial itu kan. Habis itu akhirnya jadi kalau misalnya ketemu sama keluarga gitu jadi kayak lebih mentingin HP-nya gitu, padahal ketemu sama keluarga itu jarang banget. Terus sekarang juga kayak misalnya masyarakat Indonesia itu jadi kayak gotong royongnya itu berkurang gitu, lebih ke masing-masing individu gitu. Terus kemudian kalau misalnya sekarang bangsa Indonesia itu lebih sering pakai produk dari luar gitu, jarang pakai produk dari negeri kita sendiri. Padahal masih banyak banget produk kita yang mungkin di pedalaman yang belum masuk ke kota produknya, padahal itu produknya benar-benar bagus gitu. Itu sih, Pak. Ya, bagus ya. Bapak mau nanya Fitriani Sofa ya, melihat penjajahan ya dengan gaya baru seperti itu ya, bagaimana misalkan pengaruh negatif tadi ya dari kemajuan iptek itu ya, anak bangsa kita itu kecanduan gitu ya, mengerjakan sesuatu yang tidak prioritas ya, lalu kemudian produk ya itu lebih bergengsi ya yang datang dari luar negeri begitu ya, sedangkan produk di dalam negeri gitu ya, anak-anak bangsa kita itu ya banyak sekali yang tidak mau melindungi begitu ya, bahkan tidak merasa harus istilahnya itu membantu gitu ya, produk-produk di luar negeri itu eksis gitu ya. Nah kalau Sofa sendiri ya melihat seperti itu, Sofa ingin memerankan sebagai apa? Pertama, kalau misalnya HP itu emang kebutuhan, bukan kebutuhan, tapi memang banyak manfaatnya juga gitu kan, bisa buat komunikasi sama keluarga-keluarga yang jauh. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya lagi kumpul keluarga itu usahain HP-nya di silent aja dulu gitu. Jadi bener-bener nggak usah pegang HP gitu. Baik, Terus kalau Bapak sebentar ya potong ya. Sofa kan ini ada permasalahan ya di negeri ini ya yang seperti itu begitu ya. Nah, kalau misalkan ini Bapak nanya secara otodidak ya. Menurut Sofa kira-kira permasalahan seperti itu bisa diselesaikan oleh siapa? bisa diselesaikan sama kesadaran pribadi masing-masing individu gitu.
Oke, berarti setiap warga negara itu, memiliki kesadaran. Nah, kalau misalkan warga negara itu tidak memiliki kesadaran begitu ya, nah kira-kira siapa yang bisa memainkan peran, untuk mengingatkan, agar anak bangsa itu memiliki kesadaran seperti Sopwa itu? Contohnya misalnya dari yang lingkup yang terkecil itu misalnya dari keluarga. Kayak misalnya orang tua pasti kan kalau misalnya lagi ngumpul ngeliat kayak anaknya main HP itu pasti ditegur. Nah dari situ kita harus punya kesadaran sendiri gitu. Kalau misalnya kita tuh jangan terlalu mentingin teknologi apalagi HP gitu daripada keluarga kita. Gitu. Oke, orang tua kan itu dalam ruang lingkup yang ini ya, dalam ruang lingkup, yang kecil ya, di keluarga begitu ya. Nah kira-kira, orang tua, misalkan katakanlah orang tua, Sofa itu menjadi orang tua begitu ya. Nah kira-kira kalau ingin istilahnya itu dimensinya itu, dipahami ya oleh seluruh keluarga yang ada di negara kita ya, di seluruh Indonesia, itu, bagaimana? Mungkin dari pemerintahnya itu bisa kayak misalnya penggunaan HP itu mungkin bisa dibatasi umurnya gitu. Jadi dan kan sebenarnya juga batas megang HP juga kan ada waktu-waktunya, nggak boleh terlalu lama juga, gitu Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih ya, Sofa ya. Silakan nanti, bisa diasah kembali ya, kekuatan berpikir kritisnya ya. Nanti bisa searching apa itu yang dimaksud dengan berpikir kritis ya. Lalu, bisa mengembangkan imajinasinya juga ya, kreatif kreatif imajinasinya juga. Baik, sekarang Bapak akan masuk kepada video yang kedua ya. Mohon maaf ini, harus ada waktu. Bapak akan tampilkan yang punya dia. Hmm. Memanfaatkan Kelihatan, Mak? Indonesia untuk kepentingan Jepang sendiri, seperti belajar hanya untuk kepentingan perang, dan rakyat Indonesia dipaksa melakukan seikairei atau penghormatan pada kaisar yang dipercaya keturunan Dewa Matahari. Pada zaman sekarang juga umat Islam dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, misalnya waktu itu pada saat pemilu Pak Jokowi ngedeketin Kiai Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin kan sebagai ulama, banyak pengikutnya. Sedangkan ketentuan pemenang pemilu itu dihitung dari banyaknya dukungan suara. Jadi seolah-olah Jokowi ngedeketin Ma'ruf Amin biar banyak hak suara pas pemungutan suara. Karena otomatis pengikut Ma'ruf Amin bakal ngedukung Jokowi juga. Namun saat ini, setelah Jokowi menjadi presiden, Ma'ruf Amin gak kelihatan peranannya sebagai wakil presiden. Seakan-akan Ma'ruf Amin hanya menjadi cover, gak punya hak suara. Semuanya didominasi oleh Jokowi. Peraturan, kebijakan, undang-undang, itu semua atas keputusan Jokowi sendiri. Dan yang berada di sekelilingnya, yang kebanyakan dari mereka itu latar belakangnya adalah komunis. Terus ada juga Prabowo yang ngedeketin Habib Rizik Syihab. Sampai saat pemilu banyak orang yang simpati, khususnya orang Islam yang kemudian ikut mendukung Prabowo. Namun saat ia menjadi Menteri Jokowi dan pada saat ada kejadian 212, ia tidak membela Habib Rizik yang merupakan pembina FPI atau Front Pembela Islam. Seakan-akan ia ngedekatin Habib Rizik hanya untuk kepentingan pemilu saja, dan kedekatan mereka hanya strategi politik saja. Jika saya bisa memilih menjadi orang yang berpengaruh,
peran yang akan saya ambil adalah menjadi ulama dan negarawan yang berpengaruh besar pada negara. Yang akan saya lakukan sebagai ulama adalah mensiarkan Islam, berdakwah pada masyarakat dengan tujuan menyelamatkan mereka agar selamat dunia akhirat, dan mengajak mereka pada Islam kafah atau Islam yang utuh secara keseluruhan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berdakwah dengan berbagai cara seperti ceramah di masjid-masjid atau di tempat umum, dakwah melalui TV, radio, atau media lainnya yang banyak digunakan masyarakat. Menjadi negarawan, menjadi orang yang mengurus negara, dan menjadi orang yang berpengaruh pada negara. Menjadikan sistem pemerintahan yang islami sehingga pemerintahan berjalan sesuai dengan yang Allah kehendaki dan Rasulullah contohkan. Menjadi orang yang bertanggung jawab dan amanah agar terpercaya dan dipercaya banyak orang. Berlaku adil pada semua masyarakat, berusaha mengerti dengan semua keadaan masyarakat, dan tidak mengambil keputusan secara sepihak, melainkan perlu persetujuan dari masyarakatnya juga. Berusaha semaksimal mungkin menjadikan negeri ini menjadi negara maju yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, itu imajinasi dari dia ya, bagus ya. Beliau melihat latar belakang ya dari bagaimana ya di pendudukan Jepang ya, Jepang itu mendekati umat Islam itu hanya untuk kepentingan Jepang begitu ya, pun juga di masa sekarang begitu ya. Misalkan di suasana kemarin ya, pesta demokrasi ya, pemilu begitu ya, umat Islam pun juga sama begitu ya, juga dimanfaatkan ya hanya untuk kepentingan politik begitu. Nah, dia melihat itu begitu ya. Walaupun sebetulnya tadi ya ada fakta sejarah yang harus diluruskan ya, dua hal ya. Misalkan tadi ya, bahwa pemerintah Jokowi itu banyaknya itu dikuasai oleh komunis begitu ya. Nah itu harus diklarifikasi begitu ya, karena memang itu butuh data-data yang banyak, akurat ya, terpercaya begitu ya. Kalau di DTMA istilahnya BAL gitu ya, benar, akurat, lengkap begitu ya. Nah lalu kemudian yang perlu diluruskan lagi ya untuk Habib Rizik begitu ya, itu betul ya tidak dibela oleh Prabowo begitu ya, namun bukan untuk masalah aksi 212 begitu ya, namun lebih kepada begitu ya, kemarin ada kasus kerumunan gitu ya, pasal kerumunan gitu ya, karena kan masih pandemi begitu ya. Nah itu dipermasalahkan. Nah ini tidak adil gitu ya, karena di berbagai pihak begitu ya, banyak juga sebetulnya ya ada kerumunan yang seperti itu begitu ya, tapi tidak dipidanakan begitu ya, tidak dihukum, tidak dipenjarakan gitu ya. Ya karena memang Habib Rizik ini adalah dianggap ya musuh politik daripada pemerintah sekarang begitu ya. Nah, alhamdulillah ya. Jadi secara keseluruhan itu dia sudah bagus ya, sudah bisa melihat potret ya permasalahan ya. Dan tadi langkah-langkahnya pun Bapak lihat sudah rinci ya, sudah lumayan rinci. Beliau memainkan sebagai seorang ulama ya yang aktif berdakwah, lalu kemudian sebagai seorang negarawan ya yang ingin menjadikan negara kita ini ya cenderung mengikuti sistem pemerintahan Islam begitu ya, yang itu tegaknya syariat Islam begitu ya di negeri ini. Baik, Bapak akan lanjutkan ya pada beliau selanjutnya.
Nanti kalau misalkan suaranya kurang keras dan sebagainya ya, hal-hal yang teknis itu ya, atau kurang terdengar disampaikan ya, biar Bapak tahu. Bentar, ini mesti dibuka dulu satu-satu ya, mohon maaf. Aku buka. Pak akan lihatkan yang Najwa ya. Gak muncul. Muncul gak anak-anak? Kelihatan? Di Najwa masih loading, Pak. Video, oh masih loading. Kalau yang lain kelihatan nggak muka Najwanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, Bapak mulai ya. Najwa udah kelihatan muka sendiri? Udah ya? Assalamualaikum. Belum, Pak. Udah, alhamdulillah. Sebelumnya mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang masalah yang dihadapi oleh umat muslim pada masa penjajahan Portugis. Jadi, masalah umat muslim pada masa penjajahan Portugis, yaitu terjadi pada saat Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen. Namun, semua berlalu pada saat ada perlawanan umat Islam dari Ternate, yang dipimpin oleh Sultan Babullah. Bersama rakyat, Sultan Babullah bertekad menggempur Portugis. Pasukan Sultan Babullah memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Karena selama 5 tahun lamanya, Portugis dapat bertahan di dalam benteng tersebut, yang pada akhirnya Portugis pun menyerah pada tahun 1575, dan kemudian Portugis melarikan diri ke timur-timur. Lalu pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut, dan Portugis pun menyingkir ke Hitu dengan menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Nah, di video sebelumnya aku udah sedikit menjelaskan bukan tentang masalah yang dihadapi oleh umat muslim pada masa penjajahan Portugis. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya izin nih, mau menjawab beberapa pertanyaan masih seputaran dengan umat muslim juga, namun di sini sambil sedikit melatih kreativitas dan imajinatif. Soal pertama. Kira-kira permasalahan yang kalian kaji itu ada yang mirip tidak dengan permasalahan umat Islam saat ini? Ada monopoli mungkin. Pada masa ini sesungguhnya monopoli itu masih ada terjadi. Hanya aja kalau sekarang lebih condong ke hal mental. Sebagai contoh nih, warga Indonesia asli justru hanya menjadi tamu di rumah sendiri. Karena kekuasaan ekonomi itu lebih dikuasai oleh orang-orang asing. Sehingga warga negara Indonesia lebih banyak menjadi buruh di pabrik atau di perusahaan asing. Selain itu juga banyak warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri hanya untuk menjadi seorang TKI, yang hanya sebenarnya kalau ditelaah lebih dalam lagi itu sama aja seperti budak berlian di zaman dulu. Banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban ketidakadilan di negeri orang. Bahkan terkadang mereka dizolimi, teraniaya, dibohongi, bahkan ada yang sampai berpindah akidah mungkin, berpindah agama, hanya karena cinta serta harta semata. Soal terakhir. Coba bayangkan jika kalian bisa memilih jadi orang yang berpengaruh. Contohnya seperti presiden, DPR, menteri, ulama, pengusaha kaya raya, artis, dan lain-lain. Peranan apa yang akan kalian lakukan? Menjadi seorang menteri yang berlandasan akhlak serta akidah agama Islam mungkin ya. Jika saya diberi kepercayaan untuk menjadi seorang yang berkuasa, mungkin pengen banget meningkatkan kepercayaan diri pada semua masyarakat Indonesia mungkin, agar bisa berdiri sendiri gitu, dimulai dari berwirausaha kecil-kecilan hingga bisa merekrut para tenaga kerja sehingga suatu saat nanti banyak para pengusaha yang asli warga negara Indonesia gitu, hingga para usahawan asing
udah nggak bisa lagi berkuasa lagi di negeri ini. Bahkan jangan sampai kalau mereka bisa membeli tanah-tanah di negeri ini dengan bebas. Jadi dengan banyaknya pengusaha-pengusaha muda di negeri ini, otomatis kan akan banyak juga nih yang membutuhkan tenaga kerja. Sehingga para TKI juga bisa kita tarik lagi untuk kembali ke negeri dan bekerja di negeri sendiri. Agar nggak ada lagi nih warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk menjadi TKI. Lalu memberikan arahan serta masukan pada seluruh masyarakat agar lebih memahami serta memperdalam lagi masalah ilmu agama. Karena pada intinya, mereka berani untuk melakukan semua itu hanya karena semata-mata ingin mendapatkan harta atau uang yang banyak. Padahal sesungguhnya, rezeki atau uang itu jangan kita lihat dari jumlah nominalnya aja, tapi cobalah lihat dari keberkahannya, sehingga gak terus berobsesi atau berambisi menghalalkan segala cara hanya karena kepentingan kebahagiaan duniawi aja. Saya kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat dan dapat mengerti. Dan cemil atau cemil ya, correct me if I'm wrong ya, atau itulah pokoknya koreksi aku jika aku salah. Mohon maaf dan terima kasih. Dari saya cukup. Ya baik ya, itu sudah bagus ya imajinasi dari Najwa begitu ya. Kira Najwa monitor ya, masih Bapak mau bertanya dulu ya. Ada Pak. Nah, kira-kira tadi yang solusi yang diberikan ya Menteri yang berakhlak mulia begitu ya. Nah, kira-kira tadi peran-peran yang dilakukan oleh Najwa itu ya, itu kira-kiranya pasnya sebagai menteri apa? Kalau Bapak itu sudah melihatnya 2 menteri itu ya, yang solusi yang ditawarkan oleh Najwa begitu ya. Nah, kalau Najwa sendiri itu melihatnya kebayangnya menteri apa? Misalkan tadi yang menarik ya, supaya tidak ada TKI ya, atau para penduduk Indonesia itu bekerja di negeri sendiri begitu ya. Tidak apa istilahnya itu menjadi babon di negeri orang gitu ya. Nah, itu kira-kira jadi menteri apa kalau itu? MUI nggak sih Pak? Termasuk nggak? Yang ini yang berhubungan dengan pekerjaan? Ya. Ada menteri apa yang berhubungan dengan ketenagakerjaan? Ya. Nah, itu bisa dipelajari ya, Najwa ya. Menteri Ketenagakerjaan begitu ya. Atau misalkan tadi yang mengentaskan ekonominya ya, bisa menteri apa? Ekonomi itu ya, atau Menko ekonomi begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Lalu misalkan yang urusan umatnya itu bisa jadi menteri apa? Misalkan jadi supaya memahami agama begitu ya. Itu kira jadi menteri apa? Najwa. Najwa kedengaran? Kalau supaya bangsa Indonesia itu lebih memahami agama, itu kira-kira pasnya jadi menteri apa? Najwa? Mana? Najwa? Masih kedengar? Najwa suka masalah ini ya, sinyal. Najwa? Agama. Kira-kira menteri apa kalau misalkan yang apa istilahnya itu Ya tadi Pak, ya, ada Pak. kata Najwa itu. Jadi menteri apa yang bisa menguatkan pemahaman agama masyarakat? Sinyal ya. Ini harus dijawabnya sama Najwa soalnya. Najwa? Udah kedengaran Najwa? Baik ya, ini karena khawatir waktu ya, Bapak akan share dulu ya video yang lain.
Ya, sebentar. Maaf Pak, tadi Zoom-nya tiba-tiba keluar. Oh ya. Najwa tadi kalau misalkan yang untuk memahamkan agama itu kira-kira menteri apa? MUI bukan Pak? MUI Iya, bisa ya. Kalau tadi kan jadi menteri ya. Kalau jadi menteri apa? Menteri, Yang kalau bisa untuk meningkatkan yang pemahaman agama. sebentar Pak. Menteri yang bisa meningkatkan pemahaman agama masyarakat. Menteri apa kira-kira? Najwa. Menteri Agama bukan Pak? Ya Menteri Agama ya gampangnya. Karena kan itu urusan agama. Nah, itu bisa misalkan lebih didetailkan lagi ya. Nanti dan coba memilah-milih ya. Jadi kalau Najwa mungkin lebih kepada ya diferensiasi ya. Nanti membedakan. Nah, ini kalau ini tugas-tugasnya apa begitu ya. Misalkan ini seorang menteri pendidikan, ini seorang menteri perekonomian, ini seorang menteri Menko misal Polhukam ya, politik hukum HAM gitu ya. Ini menteri urusan dalam negeri. Nah, itu bisa ya diasah itunya ya Najwa begitu ya. Peran-peranan itu ya itu bisa dimainkan secara khusus. Baik, Bapak akan share ya video yang lainnya. Bapak share yang punya Khadijah. Kelihatan anak-anak? Yang Khadijah? Mana suaranya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Baik, Bapak mulai. Kan salah satu perang yang terjadi di Indonesia, Perang Padri dengan kaum adat. Apa itu Perang Padri dan bagaimana bisa terjadi? Mari kita bahas bersama-sama. Perang Padri termasuk perang antar saudara, namun lama-lama menjadi perang dengan Belanda. Perang ini terjadi dari tahun 1803 sampai dengan 1837. Salah satu latar belakang terjadinya perang ini adalah adanya perbedaan pendapat mengenai agama antara kaum Padri dan kaum adat. Kira-kira bagaimana kronologisnya berlangsungnya Perang Padri ya? Pada tahun 1803, Tuan Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke kerajaan Pagaruyang. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan kaum Padri yang dipimpin oleh Harimanan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimanan Salapan karena merasa semakin terdesak, orang-orang dari golongan kaum adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang pada saat itu sedang menyerang wilayah Nusantara, termasuk di bagian Minangkabau. Tahun 1822, di tanggal 4 Maret, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Di tanggal 10 Juni, pasukan Raff yang bergerak dihadang oleh laskar kaum Padri. Namun, Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luhak Agam. 14 Agustus terjadi pertempuran di daerah Baso. Kapten Govinel dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September. Di tahun 1833, Raff kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum Padri. Pertempuran ini terjadi amat sengit hingga menyebabkan Belanda mundur pada tanggal 16 April 1823. Tahun 1325, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa perjanjian masang.
Saat masa gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol mengajak kaum adat untuk bersatu melawan Belanda. Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837, yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Yang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Namun lama-kelamaan kekuatan kaum Padri melemah. Akhirnya perang ini dimenangkan oleh Belanda. Setelah menyimak penjelasan sebelumnya, ternyata di zaman sekarang terjadi kembali loh, hanya saja ada perbedaan. Nah, contohnya seperti jika di perang Padri dikarenakan perbedaan pendapat dan tidak menerima satu sama lain. Jika di zaman sekarang, negara mayoritas agama Islam belum termasuk ke dalam negara yang maju. Karena kan belum bersatu dan saling menukarkan ide-ide atau pendapat untuk menciptakan Islam yang lebih baik. Nah, kalau misalkan boleh milih, aku mau jadi Tuanku Imam Bonjol saat di situasi genting saling tak menerima pendapat. Karena Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu orang yang disegani di wilayah tersebut, dan beliau juga merupakan seorang alim ulama yang tentunya mempunyai ilmu yang sudah tidak diragukan. Di wilayahnya, ia juga seorang yang termasyhur dan terkenal. Yang ingin saya lakukan saat menjadi Tuanku Imam Bonjol untuk mencegah perperangan antar kaum Padri dan kaum adat adalah yang pertama, mengumpulkan seluruh rakyat untuk diberikan arahan dan mencari jalan keluar bersama-sama. Yang kedua, memberikan pelatihan ataupun tantangan kepada kaum adat untuk bisa tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Yang ketiga, mengadakan doa bersama kepada Allah, karena yang bisa membolak-balikan hati hanyalah Allah. Yang keempat, menceritakan kisah-kisah yang menginspirasi seperti sahabat-sahabat Nabi. Yang terakhir yaitu saling mengingatkan jika ada yang salah. Baik ya, itu yang disampaikan oleh Khadijah ya, pakai video animasi. Khadijah, Bapak mau bertanya ya, kira-kira yang tadi disampaikan oleh Khadijah, Imam Bonjol hari ini itu pasnya peranan sebagai apa kalau pada zaman sekarang? Bupati atau wali kota. Kenapa Bupati Wali Kota? Karena dia kan lebih ke ininya ke satu daerah, bukan satu Indonesia. Jadi kepentingan daerah tadi itu kepentingan daerah seperti apa yang istilahnya itu menunjukkan poin-poin yang disampaikan oleh Khadijah? Kan misalkan katakanlah Khadijah itu sebagai bupati ya. Nah, Khadijah itu ingin melakukan apa kalau sebagai seorang bupati? Pengen memajukan daerahnya, terus kayak ngebuat bersatu biar makin maju. Ya, dengan cara memunculkan inovasi-inovasi baru. Oke, inovasi dalam hal apa, Khadijah? Bisa jadi dalam hal agama, dalam hal ekonomi, sama pendidikan. Oke, ada yang lebih kebayang, misalkan kalau dalam bidang agama itu inovasi seperti apa? Kayak lebih ke nyuruh masyarakatnya buat sering-sering ke masjid, terus jangan lupa juga belajar ilmu agama, jangan lupa juga buat diterapin. Oke, terus kalau di bidang ekonomi?
kayak membangun lapangan kerja buat masyarakat. Oke, terus tadi itu apalagi pendidikan ya? Nih, Bapak pengen melihat kesiapan Khadijah jadi bupati. Nah, dari pendidikan apa? Yang dalam imajinasi Khadijah? Bikin sekolah gratis buat orang yang nggak mampu. Terus di sekolahnya juga bukan diajarin ilmu-ilmu doang, tapi diajarin tentang sikap juga. Oke. Gimana itu caranya sekolah gratis? Ya, misalnya nih, kan tadi udah membuat lapangan kerja, dari situ kan dapat keuntungan, nanti diituinnya tuh ke beberapa bidang lagi, dibagi-bagi keuntungannya. Oke, ya subsidi silang ya. Cerdas ya, bisa menghubungkan. Sudah pas ya. Siapkan ya. Khadijah jadi bupati ya. Jadi bupati daerah mana? Mana aja dah. Mana aja ya. Ya, coba. Ayo Khadijah orang mana? Bogor. Ya udah, jadi di sana aja ya. Kabupaten Bogor ya. Baik, Bapak akan lihatkan yang ini ya. Nanti yang videonya pendek-pendek di akhir-akhir ya. Bapak akan lihatkan dulu yang Alisha. Anak-anak tetap fokus ya, biar nanti banyak hal yang bisa kita pelajari ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, saya Alisha Hussein akan membahas kembali atau akan tujuan dari video kali ini adalah melanjutkan materi-materi yang sebelumnya saya telah buat videonya. Nah, jadi di video kali ini saya akan kembali membahas tentang sejarah di Indonesia. Jika di video kemarin saya telah membahas jika saya menjadi raja, apa yang saya akan lakukan, lalu menceritakan kembali terkait kajian-kajian atau materi sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayatullah dan sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau menceritakan kan udah nih sejarah-sejarah kita bahas. Nah, terus future atau masa depannya itu kayak gimana? Saya kalau udah tahu sejarahnya kayak gimana, lalu mau melanjutkan seperti apa? Video kali ini cuma sharing atau menceritakan apa yang saya inginkan agar negara Indonesia ini, khususnya untuk kita selaku warga negara Islam ini, memang sejahtera atau negara Indonesia itu maju karena warganya itu yang bermayoritaskan Islam. Nah, jadi video kali ini akan berhubungan dengan cita-cita atau impian. Impian saya itu dari kecil itu pengen jadi guru. Kenapa jadi guru? Karena guru itu merupakan salah satu orang yang paling penting atau orang yang sangat berjasa gitu. Kalau misalnya seseorang jadi dokter, pasti dokter itu belajar dari seorang guru. Seorang ilmuwan jadi ilmuwan, belajarnya dari seorang guru. Jadi guru itu merupakan patokan atau salah satu personal yang paling penting. Nggak ada guru, maka nggak ada murid. Nggak ada murid, maka tidak ada calon masa depan. Nah, jadi seperti itu. Nah, tetapi itu dari SD, dari kecil TK, SD, SMP. Lalu naik tinggi sedikit di semenjak usia SMP dan SMK sekarang gitu. Banyak cita-citanya dari mulai nonton drakor tentang hukum, pengen jadi jaksa atau pengen jadi hakim, jadi pengacara. Lihat kasus drakor yang memang tentang misteri atau penjahat-penjahat gitu ya, pengen jadi detektif atau pengen jadi polisi. Lihat yang mana pengen jadi apa, lihat yang mana jadi apa. Nah gitulah, itu mungkin karena proses remaja yang memang tidak bisa mengontrol keinginannya untuk melaksanakan sesuatu. Nah, kalian tahu kan ini?
like you. No matter what you say I can do, I'll follow you until the day I can smile at you and say, Big brother, I'm just like you. Siapa sih yang gak mau jadi mereka? Mereka adalah salah satu pemuda, bukan salah satu ya, memang mereka itu para pemuda yang sangat menginspirasi kita, khususnya pemuda Indonesia. Mereka itu sangat cerdas, sangat pintar dalam bidangnya masing-masing. Maudy Ayunda, Gita Sapitri, Jerome Pauline, dan sebagainya. Itu merupakan memang inspirasi saya dalam mengerjakan sesuatu. Kalau misalnya saya sedang menginginkan sesuatu, pasti patokannya sama dia. Oh, kok dia bisa gini, saya juga harus bisa gini, maksudnya gitu. Nah, jadi tujuan dari video kali ini itu apa? Kan tujuan dari video kali ini itu untuk menghubungkan antara kasus dari sejarah yang kita sudah pelajari, dari sejarah-sejarah, dan apa yang akan kita lakukan di masa depan jika kita sudah tahu sejarah. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, berhubung saya membahas dari kemarin itu sejarah itu, salah satu contohnya adalah manipulasi sejarah Indonesia. Nah, dari tokoh-tokoh tadi itu ada salah satunya adalah pemain Hermione di Harry Potter. Nah, dia itu tidak hanya berbakat dalam dunia akting, dunia artis, dunia Hollywood dalam filmnya Harry Potter, tetapi dia juga cerdas. Dia dapat bergabung dengan organisasi-organisasi dunia, salah satunya adalah UNICEF, dan dia bisa bergabung dalam organisasi seperti ikut debat atau ikut membela salah satu pihak yang memang benar gitu. Maksudnya dia itu bisa debat di dunia, dia itu bisa debat atau bisa menyampaikan gagasannya di circle yang memang isinya itu warga-warga negara di seluruh dunia. Siapa sih yang nggak mau jadi dia? Tentu saja pengen jadi dia. Tetapi berbeda dengan bidang saya, guru. Dia itu beda. Dari mereka-mereka yang menginspirasi saya tahu bahwa bidangnya itu beda-beda. Saya pengen jadi guru, sedangkan mereka jadi apa? Di satu sisi juga saya memang oleng ke sana kemari, oleng ke cita-cita lain gitu. Misalnya pengen jadi dokter, pengen jadi ahli hukum, atau pengen jadi yang lainnya, itu oleng. Nah, dari sini saya menyadari bahwasanya cita-cita itu bukan tentang kita mengambil profesi apa, tetapi bagaimana jika kita mengambil suatu profesi, kita itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Jadi profesi itu bukan patokan, tapi patokannya adalah apakah kita bermanfaat bagi orang lain, khususnya untuk diri kita sendiri. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah tidak hanya untuk menguntungkan kita sendiri. Kita juga ada tujuan dunia. Kita juga tinggal di negara, berarti kita juga harus di suatu negara, berarti kita juga harus bermanfaat bagi negara itu sendiri. Kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah akhirat, maka kita juga harus mengejar akhirat. Nah, lalu saya ingin mencari apa sih profesi atau apa sih pekerjaan cita-cita saya yang memang lurus gitu sama tujuannya itu, sama jalan-jalan yang tadi. Nah, mungkin ada banyak contoh-contohnya, misalnya dari kecil pengen jadi guru, jadi dokter, gedenya jadi YouTuber misalnya gitu kan kita nggak ada yang tahu kan. Bisa jadi kita obses pada satu cita-cita, tetapi takdirnya kita itu bukan itu. Nah, maka dari itu saya mulai berpikir bahwasanya cita-cita itu, seorang profesi itu bukan suatu patokan, tetapi patokan saya adalah apakah kita dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, jadi tingkatan saya itu gimana? Tingkatan saya itu Baik ya. Alisha masih monitor? Ada, Pak. Baik, Alisa, Bapak mau tanya ya. Nanti yang kayak Fitriani Sofa, Alisa yang videonya cukup panjang ya. Nanti Bapak akan tampilkan utuh di WA ya. Nanti bisa dilihat oleh teman-temannya supaya teman-temannya bisa belajar ya satu sama lain. Alisha,
kalau berkenaan dengan yang sudah dipelajari ya, di sejarah Islam begitu ya, kira-kira ada tidak yang itu berhubungan dengan cita-cita Alisha Ada Pak, yang bisa dipelajari? Apa yang kebayang? sebenarnya bahas di tadi videonya semuanya Pak, cuman kepanjangan. Kalau dalam sejarah Islam yang berhubungan dengan guru, Alisa melihat apa? Mungkin guru apa ya Pak, kayak guru tuh cuma jadi jalan biar meneruskan sejarah gitu Pak. Jadi kan kalau misalnya kita guru dengan punya kemampuan public speaking, language atau yang lainnya, kita kan bisa misalnya masuk ke suatu organisasi dunia lalu menunjukkan gitu kalau sejarahnya itu kayak gini. Kan kalau misalnya kita bisa debat kayak Dr. Ustadz Zakir Naik, kita kan bisa meluruskan segalanya Pak. Jadi mungkin satu-satunya jalan adalah jadi guru, karena mungkin jadi menteri pendidikan terlalu jauh gitu Pak. Ya, nggak jauh juga ya, menteri pendidikan begitu ya. Nah, karena posisi Alisa itu di mana? Kota mana? Subang Pak. Hah? Dari mana? Subang sama Jakarta itu cuman hanya beberapa jam ya. Jadi untuk jadi menteri pendidikan itu dari Subang ke Jakarta itu cepat sekali begitu ya. Apalagi di dunia yang digital seperti ini ya. Akses pengetahuan, meningkatkan kapasitas itu mudah sekali. Alisa sudah mulai berorganisasi? Udah Pak. Ya masuk organisasi kepemudaan ya, bisa bertemu dengan tokoh, bisa bertemu dengan orang-orang yang penting begitu ya, maka itu juga bisa menjadi orang penting begitu. Nah, guru itu ada guru ya, guru yang ngajar, ada guru bangsa gitu ya. Pernah dengar guru bangsa? Nah, Soekarno itu guru ya, guru Muhammadiyah ya, tapi dia guru bangsa ya, yang menginspirasi bangsa Indonesia. Cokro Aminoto itu gurunya Soekarno, gurunya Semaun, gurunya Agus Salim ya, gurunya guru gitu ya. Nah itu merupakan guru bangsa. Ahmad Dahlan guru, Kiai Haji Hasyim Syari guru ya, Zakir Naik juga guru ya, yang memberikan kecerdasan pada umat. Nah jadi konsep guru itu bisa menjadi luas ya. Nah nanti kita bisa lihat ya video utuhnya ya untuk Alisha ya. Bapak akan coba share dulu ya teman-temannya yang lain ya, agar nanti kita ada diskusi. Hanifatul Fitri. Kalau Hanifatul Fitri ada nggak orangnya? Nggak ada ya, yang ada orangnya dulu aja ya. Ada Yasmin Putri ya, oke ya, yang ada dulu ya. Ya. Mana yang ada tuh? Fadilah Nasuh. Sebentar ya. Oh ini ada Putri. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman Jepang dan zaman sekarang, di mana pokok permasalahan kemarin yang saya presentasikan
yaitu tentang tenaga kerja Romusa dan Jogun Lanhu, yang dimana perempuan-perempuan dijadikan penghibur tentara. Dari pokok permasalahan Romusa pada zaman penjajahan itu yaitu memperbudak rakyat wanita dengan seksual. Sama halnya di zaman sekarang, masih banyak remaja pelajar di luaran sana yang melakukan hal tersebut karena syahwat. Jadi, keputusannya, jika saya menjadi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, saya akan membuat forum anak remaja yang beranggotakan remaja di berbagai daerah. Forum tersebut berisi tentang diskusi para remaja untuk generasi berikutnya. Karena hal tersebut harus ditindaklanjuti. Saya juga akan lebih tegas kepada para remaja dan mengadakan sebuah organisasi, khususnya remaja anak usia 13 tahun ke atas, untuk berdiskusi bagaimana bahayanya pergaulan bebas anak remaja. Bahkan, saya akan membuat jambore Forum Anak Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak perempuan dan anak di bawah usia dini. Maksud dari kegiatan Jambore Forum Anak setiap provinsi ini adalah merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak-hak anak dalam wujud capacity building bagi pengurus Forum Anak Provinsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil, Wan. Ya. Gitu ya, Putri ya. Putri ini melihat pada masa Jepang ya, pendudukan Jepang itu ada kasus Juguyanpu ya, atau budak seks Jepang ya. Jadi budak seks wanita itu yang jadi korban ya tentara Jepang. Ada yang pernah mendengar itu, anak-anak di sini? Ada yang pernah mendengar? Pernah. Nah, perempuan ya. Belum. Nah, Juguyanpu itu bahkan ini ya, istilahnya itu diambil ya kepada istilahnya anak-anak di Indonesia begitu ya, yang di Indonesia itu anak-anak yang di golongan elit terutama begitu ya. Jadi anak bupati gitu ya, anak-anak istilahnya itu ya. Ya karena kan mereka lebih terawat begitu ya dari sisi ininya begitu ya. Nah, itu dengan sadis itu diambil alih ya oleh tentara-tentara Jepang ya. Itu mengerikan sekali ya. Dan Putri ya punya sensitivitas ke sana juga begitu ya. Bagaimana melihat ya budak seks itu juga masih terjadi ya di negeri kita yang sudah merdeka gitu ya, di negara kita. Ya. Kasus pelacuran di Indonesia itu ada nggak sekitar ratusan orang? Ada nggak? Ada atau lebih? Lebih. Ribuan? Atau ratus ribu? Lihat dari persenannya. Nah, kasus pelacuran itu ada jutaan. Ya. Ya. Ya, itu makanya ya salah satu kemarin ada yang tahu yang menutup tempat pelacuran yang besar-besaran di Indonesia? Lupa, Pak. Nah, itu ya. Salah. Kalau di Jakarta ada siapa? Anies Baswedan tuh menutup Alexis ya. Nah, itu. Nah, itu juga Nah, itu ini aja ya, supaya menjadi pengetahuan saja. Anak-anak, Bapak ini mau izin dulu ya. Jamnya sudah 9.21. Bapak boleh ya izin lebih dari jam 9.30? Semuanya. Tapi boleh lah ya kalau yang istilahnya itu ya ada keperluan yang sangat penting begitu ya, itu boleh lah ya, nanti izin ke Bapak nanti atau langsung aja ya meninggalkan sini begitu ya. Tapi Bapak harapannya ini minta tolong ya untuk bisa bertahan ya sampai
ya jam 10-an lah begitu ya, atau jam 10 kurang begitu. Baik, Bapak akan tayangkan ya video-video yang ini relatif pendek-pendek ya. Nanti Bapak akan kaji ya pendalamannya. Kalau Sopwa ada nggak? Oh, tadi Sopa ini ya, mati lampu ya. Yang ada tuh Yasmin, ada Yasmin ya. Yasmin, Salvira ya. Yang belum tuh tinggal Yasmin dan Salvira aja ya, Mary ya. Sama Mary, oke. Nah, ini ada baik ya. Kita lihat sekarang yang Mary. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan memaparkan presentasi pokok permasalahan presentasi yang pada hari Rabu. Jadi pokok permasalahan yang dihadapi umat Islam pada saat penjajahan negara Jepang, yaitu pokok permasalahannya itu negara Jepang memberikan ajaran kemusyrikan pada umat Islam yang ada di Indonesia yang bernama Berseikeirei. Namun umat Islam yang ada di Indonesia melawannya dengan lunak. Pokok permasalahan tadi ada samanya dengan zaman sekarang. Seperti contohnya tuh ada sebagian masyarakat yang masih percaya dengan akan hal itu. Di lokasinya itu bagian di Pulau Jawa bagian timur, tidak bisa saya sebutkan. Jadi mereka masih percaya akan hal itu. Mereka masih bimbang dan tidak yakin dengan adanya Sang Maha Kuasa. Mereka menyembah batu, patung, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan saya sebagai pemimpin di negeri ini, seperti Ketua MUI Indonesia, saya tidak akan berdiam diri. Saya akan memberantas masalah itu dengan cara dakwah digital ataupun sebagainya. Mengapa? Karena masalah itu menurut saya pribadi sangat fatal untuk generasi masa yang akan datang. Oleh sebab itu, masalah itu harus segera ditangani secepat mungkin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu ya. Dari Mary ya, ingin menjadi misalkan MUI begitu ya. Nah, mungkin Mary nanti bisa belajar ya. Sekarang itu peran-peran yang dimainkan oleh MUI begitu ya. Nah, kira-kira apa saja begitu ya, sehingga nanti kaya gitu ya pengetahuan yang bisa didapatkan. Terus apa sih yang bisa apa istilahnya kalau MUI sudah melakukan itu, nah lalu yang belum dilakukan MUI itu sebetulnya untuk menyelamatkan akidah umat, misalkan tadi ya, karena berhubungan dengan terinspirasi oleh peristiwa Sekre ya, yang mengganggu akidah. Nah, dan itu menurut Mary adalah permasalahan yang sangat fatal ya, sangat mendasar begitu ya, di negeri yang nomor 1 ya, Muslim terbesar di dunia. Nah, itu ya terobosan-terobosan untuk menyelamatkan akidah itu seperti apa. Nah, kalau misalkan tadi Mary menyinggung dakwah digitalnya, dakwah digital seperti apa ya yang efektif ya sehingga masyarakat atau anak bangsa ini terselamatkan ya akidahnya begitu ya. Nah, sekarang itu kan banyak juga ya keraguan-keraguan ya, akidah-akidah yang istilahnya itu kurang ya mempercayai agamanya sendiri gitu ya. Buktinya kan banyak ya yang sholat Jumat itu hanya seminggu sekali gitu ya, sholat Jumat. Bahkan ada yang sholat itu 1 tahun 2 kali begitu ya, Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Sholat Idul Fitri iya, sholat subuhnya enggak, kan aneh ya. Kan itu padahal sholat subuh wajib begitu ya. Nah, ini kan karena keyakinannya kurang begitu ya.
Baik, nanti mungkin pendalamannya ya bisa di ini kan. Sekarang yang Bapak akan lihat dulu ya yang ada ya. Tinggal Salvira berarti ya dengan Yasmin ya. Baik. Insya Allah sebentar ini kita cepat. Nanti kita akan ambil kesimpulan soalnya. Anak-anak semoga bisa bertahan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Faradina Hasan ingin mempresentasikan tentang kemiripan permasalahan di zaman dahulu dan kemasalahan umat Islam di zaman sekarang. Seperti yang kemarin sudah saya cari tahu, permasalahan Islam pada zaman penjajahan Jepang salah satunya yaitu penangkapan para kiai yang membela agama dan negara. Kemiripan permasalahan umat Islam pada zaman dahulu dengan zaman sekarang yaitu di zaman sekarang juga ada penangkapan kiai seperti Habib Rizik. Jika saya bisa memilih untuk menjadi orang yang berpengaruh, saya ingin menjadi seorang presiden, tapi presiden yang adil dan bijaksana, supaya bisa memajukan negara dan juga membela agama Islam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yasmin masih hadir? Hadir, Pak. Nah, Yasmin tinggal dirinci ya belajarnya ya. Dari peranannya begitu ya, itu dirinci begitu ya. Supaya nanti dilatih ya imajinasinya begitu ya. Kalau mau jadi presiden, nah ini apa saja? Apa sih yang menjadi kekurangan presiden sebelumnya begitu ya. Nah, nanti apa sih yang seharusnya dilakukan sekarang begitu ya. Apalagi di sekarang itu kondisinya Indonesia mengalami bonus demografi ya. Bonus demografi itu jadi usia produktifnya lebih banyak. Sampai tahun 2030 itu 70% di Indonesia itu usia produktif. Jadi usia 15 sampai 60 tahun ya, usia bekerja begitu ya. Nah, kalau misalkan tidak dimanfaatkan ya itu jadi ini ya istilahnya itu tidak memanfaatkan momentum sejarah begitu ya sekarang itu. Nah, baik, terakhir ya Salvira, yang lain sudah semuanya ya ini ya. Najwa, kalau tadi itu Sita udah belum? Belum ya? Belum, Kak. Nah, berarti tinggal 2 ya. Sita dengan Salvira ya. Nih yang Bapak yang hadir saja ya, yang tampilkan supaya ini. Kalau percuma yang tidak hadir ya, nanti nggak bisa nanya-nanya. Baik. Kita lihat dulu yang Salvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvira Auliabani dari kelas 10B ingin mempresentasikan permasalahan umat Islam pada masa pendudukan Jepang. Untuk isi presentasinya sebagai berikut. Untuk saat ini mungkin saya tidak merasakan adanya pemberontakan, tetapi ada satu kejadian yang motifnya mirip dengan apa yang saya presentasikan pada waktu itu, yaitu motif membela agama. Contohnya seperti aksi 212, di mana umat Islam dari berbagai daerah datang ke Monumen Nasional atau Monas untuk menjalani aksi menuntut Ahok atas penistaan agama, yaitu menyinggung salah satu ayat suci Al-Quran, Al-Maidah ayat 51, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin yang bagi sebagian mereka yang lain." Dan juga beliau menghina ulama.
di mana umat Islam tidak menerima atas apa yang beliau lakukan kepada umat Islam, merasa ketidakadilan kepada Islam. Di sini maksudnya ketidakadilannya di mana seorang yang memviralkan beliau tentang menyinggung salah satu ayat Al-Quran malah dipenjara. Tetapi yang berbuat sendiri itu tidak dipenjara, dan di sini umat Islam pun tidak menerima atas kejadian tersebut, dan terjadilah aksi 212 yaitu membela agama. Dan saya ingin menjadi seorang presiden. Karena apa? Ya karena saya akan meyakinkan bahwa organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi kepada sesama dan menghormati perbedaan gitu. Ya perbedaan gitu. Terus juga saya meyakinkan ke si agama orang yang menghina itu kalau memprioritaskan sikap toleransi jangan membawa hal-hal yang berbau agama lain yang membuat situasi menjadi tidak kondusif dalam berdemokrasi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Nah, sama ya. PR-nya dari lebih dirincikan lagi ya untuk melatih daya kreatif imajinatifnya ya, Salvira. Nah, peranannya nanti lebih dirincikan lagi. Baik, terakhir ya, Bapak akan ini kan yang Yasmin. Yang Sita. Baik ya, Sita. Videonya cepat ya. Mana Sita? Nah, Sita, tadi Bapak tangkap ya, Sita itu akan menjadi seorang dai ya, berdakwah secara digital begitu ya. Berarti peristiwa sejarahnya umum ya, dakwah Islam di Nusantara begitu. Nah, Sita itu kira-kira bagaimana caranya berdakwah secara digital itu? Tentunya kita harus mempersiapkan kemampuan kita, kreatif kita, semampu kita juga. Ibaratnya kayak gini Pak, kalau kita anjlok nih dalam teknologi, terus konten dakwah sudah tidak ada lagi. Nah, caranya tuh kitanya harus gercep cari informasi buat konten semenarik mungkin. Khususnya untuk para dai atau pendakwah, itu membuat konten dakwah untuk para remaja. Bahkan orang yang paham teknologi seharusnya membuat konten yang berbau agama, tidak harus malu membuat konten itu. Begitu. Ya, baik ya. Baik, terima kasih ya anak-anakku sekalian ya yang sudah bertahan sampai sekarang. Baik, Bapak akan kasih kesempatan dulu ya buat kalian. Kan kalian sudah melihat ya dari teman-temannya begitu ya. Nah, kira-kira tadi ya dari yang sudah dipaparkan kalian di dalam video begitu ya, ada nggak yang di sini mau menambahkan imajinasinya? Ada nggak? Bapak kasih waktu sekitar 5 menit lah. Ada nggak kebayang begitu? Siapa yang mau? Silakan, boleh ya, lebih berani saja. Ada yang mau menambahkan? Daya imajinasinya? Misalkan tadi peranannya disampaikannya umum ya, tapi ingin lebih detail begitu, ada nggak? Oh, ini baru kepikiran Pak begitu ya. Nah, silakan boleh. Atau boleh ada yang bertanya dulu ke Bapak? Kalau ada yang mau ditanyakan.
Kalau tidak ada, Bapak akan masuk ke pertanyaan kedua. Nanti ya bisa penggaliannya, kalau Bapak butuhkan datanya nanti minta Bapak, paling setelah lebaran akan minta lagi wawancara kalian ya, kalau ada data-data yang kurang lengkap gitu. Baik, anak-anakku sekalian, sambil ya kalian berlatih juga pikiran. Selama pembelajaran ini ya, kita akan membuat suatu kesimpulan ya selama belajar sejarah Islam di Nusantara ya. Lalu juga kita bawa ya Islam itu pada masa penjajahan Barat ya. Portugis, Spanyol ya, Belanda, Inggris begitu ya. Tapi kan paling banyak itu Belanda begitu ya. Lalu kemudian kita juga membawa ya kepentingan atau dakwah umat Islam itu di masa pendudukan Jepang juga begitu ya. Nah, Bapak akan meminta kalian ya, kira-kira ada nggak yang bisa membuat satu kesimpulan? Siapa yang berani membuat kesimpulan begitu ya? Tentang pembelajaran yang sudah kalian pelajari ya selama di semester 2 ini gitu ya dengan Bapak, khususnya tentang sejarah Islam di Nusantara. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Bisa per poin ya. Kesimpulannya itu boleh 1, boleh 2. Nah, siapa? Kalau sudah ada di kepala 1, silakan diungkapkan ya. Guru bahasa Indonesia sudah mengajarkan kan apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Nah, sudah lah ya kesimpulan. Jadi kan kalian juga suka nanya, jadi kesimpulannya apa gitu ya? Saya begitu. Nah, kira-kira kesimpulan pembelajaran sejarah Indonesia itu ya, silakan kalian sebutkan. Ayo. Langsung berani. Kesimpulannya. Silakan dibuat. Minimal berani aja dulu. Jadi salah satu tujuan penelitian Bapak itu adalah untuk meningkatkan keberanian dalam menyampaikan gagasan. Ya. Nah, pendekatannya melalui berpikir kreatif imajinatif nih. Karena itu salah satu berpikir tingkat tinggi ya. Berpikir kreatif imajinatif itu. Makanya kalau misalkan Pak saya belum terbiasa, nggak apa-apa kan, berarti kan kalian memang baru belajar begitu ya. Nah, nanti juga Bapak akan kasih ruang nanti kalian melihat potensi-potensi kalian ya. Pak, apa sih yang sudah kalian dapatkan? Nah, Bapak sudah nanti Bapak rapihkan lah datanya ya. Nah, kalau misalkan Khadijah itu sudah poin-poin berpikir seperti apa saja ya yang sudah didapatkan begitu ya. Bisa misalkan making connection, bisa menghubungkan antara pengetahuan dengan pengetahuan yang lain ya. Bisa berpikir memusat misalkan ya. Atau misalkan ada yang sudah bisa berpikir berbeda begitu ya daripada pada umumnya. Kayak tadi misalkan umumnya orang menyangka kita itu sudah merdeka, ternyata ada pemikiran berbeda. Oh, kita belum merdeka kok. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Penjajahan sekarang seperti ini. Nah, itu kan berpikir berbeda begitu ya. Nah, nanti Bapak akan kasih ruang seperti wawancara ya satu persatu. Nah, potensi kalian ini yang sudah ada begitu ya. Yang ini yang bisa dikembangkan. Nah, ini Bapak akan kasih tahu ya hasil penelitian Bapak. Baik, anak-anak, kesimpulannya jadi apa? Gimana? Ini Khadijah senyum-senyum aja. 1 misalkan hadapi dengan senyuman. Kesimpulannya begitu ya. Silakan, apa yang terjadi haruslah terjadi begitu ya. Nah, ya silakan kesimpulannya bagaimana? Ayo jangan diam ya. Bangsa merdeka itu tidak banyak diam. Ya Yasmin. Kesimpulannya kan ada banyak pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Jadi kita harus menghargai setiap pendapat. Ya bahkan semuanya ya, bukan hanya masalah teori ya. Nah, jadi kesimpulan pertama itu ya yang kita dipelajari dari sejarah Islam itu menurut Yasmin satunya kita itu harus menghormati ya setiap pendapat ya yang ada begitu ya. Termasuk dengan non-muslim. Yasmin? Termasuk ya, semua manusia itu berbeda pendapat itu ya. Itu jadi perbedaan pendapat itu jangan dijadikan suatu
konflik begitu ya, perpecahan begitu ya. Kalau ya, konteksnya Indonesia berarti kan perpecahan bangsa. Kalau konteksnya umat Islam berarti kan perpecahan umat Islam. Oke, bagus Yasmin. Sudah bisa menyimpulkan 1 poin. Siapa lagi yang berani? Aku. Khadijah. Silakan. Di balik kemerdekaannya Indonesia ada orang-orang yang berjuang. Terus dari orang-orang yang berjuang itu kita bisa belajar banyak hal dan mengambil hikmahnya. Betul ya. Kemerdekaan ini itu adalah hasil perjuangan yang nyata ya dari para ulama, santri ya, bangsa Indonesia yang begitu panjang ya, dan begitu banyak sekali perjuangan itu mengeluarkan pengorbanan yang sangat besar ya, waktu, tenaga begitu ya. Nah, kalau kira-kira kalau sekarang kita sedang berjuang tidak? Yang seperti ini. Berjuang ya. Kalau yang belajarnya sungguh-sungguh, mati-matian, ngerjain tugas mati-matian, nah itu berjuang. Berarti kan kita akan meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Kan masa depan yang bagus itu ya kalau kualitas anak bangsanya bagus begitu ya. Kalau misalkan anak bangsanya kualitasnya kurang bagus, dijajah lagi begitu ya. Karena di dunia itu pasti ada hukum rimba ya. Istilahnya hukum rimba. Jadi siapa yang kuat dia yang akan menguasai dunia ini begitu. Nah, seharusnya kan yang menguasai dunia ini adalah umat Islam ya. Kalau dalam Al-Qur'an seperti itu. Bumi ini akan dikuasai oleh hamba-hambaku yang soleh. Seharusnya begitu. Nah, kan Nabi Adam pun begitu ya, ditugaskan di bumi ini ya menjadi khalifah fil ard yang ngurus dunia ya, ngurus bumi ini begitu. Jadi amanahnya besar. Jadi kita itu amanahnya bukan hanya sekadar sholat gitu ya, tapi ngurus bumi. Ya. Jadi besar kan ngurus bumi itu khalifah. Kan kalian turunan Nabi Adam kan? Iya, ya, berarti ngurus bumi ya, bukan hanya mengurus rumah ya, kalau rumah mah kecil ya. Bukan hanya ngurus Indonesia bahkan ya, tapi ngurus bumi, bahkan boleh ngurus alam semesta ya. Gitu. Baik. Siapa lagi yang ngasih kesimpulan? Yang sudah ngasih kesimpulan boleh nambah lagi. Alicia, Pak. Silakan, Alisa. Mungkin dari dalam sama dari luarnya boleh, Pak? Dari dalam materi sama luar. Bismillah, kan kesimpulannya kita itu udah tahu sejarahnya kayak gimana. Terus sejarah itu kan menjadi apa ya? Sejarah itu kalau nggak ada sejarah kita nggak bakal jadi kayak gini. Jadi kita tuh jangan lupa sama sejarah. Kita juga kan diajak ngebayangin kalau misalnya kita ada di suatu situasi itu kayak gimana. Nah, tapi kita juga nggak cukup buat bayangin di posisi kita di sini aja, tapi kita juga harus menggapai cita-cita kita. Kalau misalnya kita tahu sejarahnya kayak gimana, kita juga harus melanjutkannya sesuai dengan melanjutkan jika ada sejarah yang salah. Kita harus membenarkan. Jadi kemampuan kita juga diasah di sini di pelajaran sejarah, menyampaikan gagasan, public speaking, dan mencoba untuk berani. Mungkin itu salah satu modal yang kita tidak nyangka ini tuh bakal manfaat banget gitu buat kita nanti ke depan. Begitu, Pak. Ya, bagus ya. Nah, sejarah itu juga memberikan PR ya agar kita membuat melaksanakan estafet perjuangan begitu ya. Jadi yang berjuang itu bukan hanya nenek moyang kita ya dulu ya, misalkan melawan para penjajah begitu ya. Ya kita pun harus berjuang begitu ya. Apalagi tadi misalkan disebutkan kita itu belum merdeka juga begitu ya. Banyak masalah juga begitu ya. Bahkan tadi disinggung oleh Najwa itu kita itu seperti tamu di negeri sendiri gitu ya. Bagaimana ceritanya begitu ya? Bangsa yang kaya raya ini ya, yang lempar apapun gitu ya, itu jadi begitu ya, jadi tumbuhan gitu ya, lempar jala gitu ya, itu jadi suatu yang subur begitu ya, itu kekayaannya itu malah dinikmati oleh bangsa asing atau orang lain begitu ya, bukan oleh anaknya sendiri. Nah, itu jadi harus ada estafet perjuangan ya. Jadi untuk menjawab persoalan hari ini juga masa depan ya, itu bagus ya kesimpulan dari Alicia. Ada lagi? Sita ada kesimpulan?
Atau Najwa? Atau Yasmin, Mary, Putri, Dia, atau Sofwa? Ada lagi? Izin menyampaikan sedikit kesimpulan, Pak. Ya, silakan Sofwa. Pertama itu, jadi perkembangan Islam itu tidak lepas dari adanya peran para pedagang yang masuk ke Indonesia, yang tujuan awalnya itu untuk berdagang. Kemudian perkembangan Islam di Indonesia juga tidak lepas dari penyebar agama Islam, yaitu Wali Songo. Kemudian yang ketiga itu proses penyebaran Islam tidak lepas dari akulturasi dengan kebudayaan lama sebelum masuknya Islam. Oke, ya. Berarti kalau lebih disingkat lagi, ya, para pendakwah itu dari berbagai kalangan, ya. Ya, dakwah Islam itu disampaikan oleh saudagar, ya, oleh mubalig, ya, yang memang dia khususnya berdakwah, begitu ya. Nah, itu dilakukan dakwah, ya, aktivitas dakwah itu dilakukan dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki profesi-profesi yang berbeda. Terus tadi yang poin keduanya, maaf apa, Fitriani Sofwa? Tidak lepas dari penyebar agama, contohnya ini. Oh ya, akulturasi, ya. Nah, penyebaran agama Islam itu, ya, itu dengan mengenali medan dakwah, ya. Medan dakwah, ya, medan memahami istilahnya kondisi masyarakatnya, begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu, ya. Jadi kalau kita berdakwah itu harus mengenal dulu karakteristik daripada masyarakat tersebut, ya. Itu bagus, ya, Fitriani Sofwa. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak ingin menanyakan satu lagi, ya. Kira-kira ini Bapak akan tanya satu-satu, ya. Sita, pelajaran penting apa yang bisa didapatkan selama pembelajaran? Satu hal aja, pelajaran paling penting bagi Sita. Bagi Sita pribadi setelah belajar ini, yang paling penting. Atau baik yang Khadijah dulu. Khadijah, coba apa pelajaran paling penting yang Khadijah dapatkan? Satu hal aja. Terus berjuang. Oke, Alisha. Jangan selalu melihat dari satu sudut pandang dan harus terus selalu menghargai. Baik, Najwa. Najwa. Mary. Apaan Pak? Tadi pertanyaannya apa? Pelajaran paling penting yang Mary dapatkan selama pembelajaran ini? Selama pembelajaran ini menurut Mary itu kita tuh jadi lebih tahu gitu tentang sejarahnya di negeri ini, kayak penjajahan. Terus kita tuh jadi lebih percaya diri pada mengungkapkan apa ya? Kayak kita tuh lebih percaya diri dalam mengungkapkan suatu hal gitu, Pak. Oke. Public ya. speaking-nya. Lebih percaya diri, ya, bagi seorang Mary. Baik, Yasmin, apa yang paling bermanfaat bagi Yasmin? Putri Pasa, apa satu hal yang paling penting pelajaran yang bisa diambil? Percaya diri, sabar, ikhlas, dan perjuangan. Oke, Dia. Dia apa yang pelajaran yang paling penting? Belum. Fitriani Sofwa. Menghargai berbagai pendapat dan keberagaman yang ada di Indonesia. Menghargai berbagai pendapat, ya, dan keragaman di Indonesia. Baik, Sita. Oh, ini Najwa ini, ya. Bacakan, Bapak bacakan. Nggak bisa ngomong ininya, ya, kayaknya laptopnya. Apa bagi Najwa bisa memiliki jiwa pantang menyerah, saling menghargai, dan meningkatkan kreativitas dan imajinatif. Oke. Sita, terakhir.
Belajar public speaking sama semangat. Belajar public speaking. Oke. Public speaking. Baik, dia. Tinggal dia sama Putri Pasa nih. Apa yang didapatkan? Ke belakang dulu kayaknya dia ya. Putri Pasa. Aku udah. Oh, udah ya. Sudah semuanya udah ya? Baik, sudah terikut semuanya. Ya, anak-anak, kita di akhir pembelajaran ya. Alhamdulillah ya. Jazakallahu khairan katsiran. Mohon maaf lahir batin ya. Semuanya mohon maaf ya Bapak merepotkan kalian semua ya. Lebih ya berbeda dengan kelas yang lain begitu ya. Yang Ikhwan ya 2 kelas atau 1 kelas lagi yang kelas 10A ya. Tapi 10B ini dijadikan model pembelajaran ya supaya nanti bisa dipelajari. Nanti juga tesis Bapak itu akan ada di perpustakaan SMKDT ya. Bapak akan kasihkan ya hasil penelitian Bapak ini begitu ya supaya jadi pelajaran buat kita semua. Baik anak-anak, Bapak mohon maaf ya atas segala kesalahan, kekurangan ya selama dalam pembelajaran ya. Bapak juga mohon maaf ya atas kata-kata, sikap ya yang kurang berkenan kepada kalian. Dan Bapak ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya karena kalian sudah membantu Bapak ya dalam pengerjaan penelitian tesis ini begitu ya. Ya mohon maaf lahir batin ya. Selamat ya. Sekarang sebentar lagi menjelang Idul Fitri juga begitu ya. Salam kepada keluarga begitu ya. Ini pada mudik semuanya? Ada yang mudik gitu maksudnya? Ada yang mudik? Ada, Pak. Fitriani Sopa mudik kemana? Lombok, Pak. Ke Garut ya. Nggak dicegat? Lombok, Pak. Oh, Lombok. Jauh-jauh Garut. Berhasil ya di Lombok ya. Kalau dari Jawa Barat tuh agak susah ya untuk mudik. Ya, kejar-kejaran ya mudik itu sekarang ini. Baik, itu dari Bapak ya. Intinya mohon maaf dan terima kasih banyak ya pada kalian. Kalau dari kalian ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? 1 orang mungkin? Perwakilan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya dengan makasih sama-sama ya, makasih banyak semuanya dari Sita. Baik, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga ilmunya menjadi amal soleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Minal sama-sama. izin. Ya. Terima kasih banyak Pak. Minal izin wal faizin. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.